Salah satu tradisi orang Toraja terhadap keluarga yang meninggal sebelum dimakamkan atau dikuburkan dalam upacara Rambu Solo, maka dilakukan acara M.Apatama Pati. M.Apatama Pati berarti memasukkan jenazah ke peti mati. M.Apatama Pati atau M.Anana, menyimpan, adalah salah satu rangkaian adat kematian yaitu menyimpan mayat jenazah, bisa dalam waktu yang lamanya, hingga tiba saat akan dipestakan melalui acara pemakanan adat yang dikenal dengan Rambu Solo. Jenazah yang telah dibungkus dengan metode yang sedemikian rupa sehingga aman dan tidak berbau meski dalam waktu yang lama, kemudian dipindahkan atau dimasukkan dalam peti. Pemindahan jenazah ke dalam peti merupakan salah satu tahapan penting dalam tradisi pemakaman atau Rambu Solo di Toraja. Ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap leluhur. Peti yang digunakan untuk jenazah memiliki desain yang beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit dengan ukiran dan hiasan. Seperti yang dilakukan pada jenazah Mina atau Nenek Orpa. Mina yang meninggal di usia 84 tahun merupakan pensiunan guru SD Negeri 6 Makale Utara. Diketahui Nenek Orpa meninggal di Sarira, Makale Utara, Tanah Toraja, Senin, 12 Mei 2025, sekitar pukul 3 WITA. Prosesi ini digelar di Paktondon, lingkungan Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja, Senin, 19 Mei 2025, malam. Upacara M.Apatama Pati untuk menghormati jenazah Nenek Orpa. Sesuai dengan agamanya, yaitu Kristen, maka prosesi ini dimulai dengan ibadah yang dipimpin PDT Noprianti Palayukan STH. PDT Ismail Baneringgi menjelaskan bahwa M.Apatama Pati biasa juga disebut umparoko tumeit roko kopa. Itu artinya membawa jenazah ke sebuah tempat penyimpanan. Kopa artinya bambu yang dianyam begitu rupa supaya bisa menjadi tempat untuk orang mati. Ini adalah kiasan. Artinya orang mati tersebut akan disimpan dalam waktu cukup lama, ungkap PDT Ismail. Bagi orang Toraja, menyimpan jenazah di rumah atau tongkonan adalah hal yang biasa dengan rentang waktu yang tidak bisa ditentukan. Bisa bertahun-tahun. Di saat jenazah masih disimpan di rumah atau tongkonan, maka oleh rumpun keluarga, jenazah ini dianggap belum sepenuhnya meninggal, hanya sakit. Orang mati ini tidak disebut orang mati, tetapi sebagai orang yang masih sakit, kata PDT Ismail. Sehingga, selama belum dimakamkan diacarakan Rambu Solo, maka jenazah akan diperlakukan seperti layaknya orang hidup atau orang sakit, misalnya disajikan juga makanan di sisi peti. Terima kasih, nama saya Pendeta Ismail Baneringgi. Saya warga Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara. Apa yang dilakukan pada malam hari ini dalam tradisi Kristen, ini yang dimaksudkan sebagai memasukkan jenazah ke dalam peti, atau dalam bahasa Toraja M.Apatama Pati. Tapi dalam tradisi Toraja sebenarnya ini yang disebut umparoko tomate rokokopa. Artinya kita menurunkan atau membawa jenazah itu ke sebuah tempat untuk penyimpanan jenazah yang disebut kopa. Bambu yang dianyam begitu rupa supaya bisa menjadi tempat untuk orang mati. Nah, ini artinya bahwa orang mati tersebut akan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Dan kalau seperti ini, maka orang mati itu bukan disebut orang mati, tetapi disebut sebagai orang yang masih sakit atau tomakula, yang biasa juga disebut sebagai orang yang melihat ke arah atap atau untingara seng opapa. Nah, orang ini masih disebut sakit, bukan disebut mati. Ada waktunya nanti kalau sudah akan diupacarakan, maka orang ini akan atau jenazah ini akan diangkat dari kopa, dan itu yang disebut sebagai untun dan tomate atau membangunkan orang sakit atau orang mati. Jadi apa yang dilakukan malam hari ini adalah ritual untuk menyimpan jenazah untuk jangka waktu yang agak lama sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Demikian penjelasan untuk ritual malam ini. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.